Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Ya, jumpa lagi dengan saya, Angga, IT Solution Project. Kali ini kita membahas tentang 5 dasar setup untuk menyeting Mikrotik RB36931 UND. Berikut 5 langkah untuk menyeting Mikrotik. Yang pertama adalah DHCP client, yang kedua adalah MAC address, yang ketiga adalah DNS, 4 ada firewall, dan yang kelima adalah hotspot setup. Oke, kita bahas yang pertama adalah IP DHCP client. IP DHCP client ini adalah salah satu yang pokok atau yang utama, yaitu berasal dari sumber internet. Sumber internet di sini yang saya berikan contoh adalah IP sumber internet i3 Solution Project, yang mana kabel sumber internet tersebut ditancapkan pada internet port 1. Yang kedua adalah IP MAC address. MAC address ini kita sudah dapat secara default pada settingan Mikrotik. Jadi kita tinggal menambahkan saja untuk keperluan access point, yaitu berupa router dengan access point berupa CPE. Untuk penembak jauh seperti LHG yang bentuknya seperti payung, dan juga router juga bisa, Raptor juga bisa. Ini IP untuk ditambahkan sebagai access point. Yang ketiga adalah IP DNS. IP DNS ini adalah fungsinya untuk meremote bagaimana untuk klien kita bisa dapat atau pengguna yang lain bisa dapat sumber internet kita atau nama wifi kita. Yang keempat adalah firewall. Firewall sendiri untuk kita memberitahukan atau menyiapkan atau memberikan nomor IP ke user atau pengguna secara berbeda-beda. Yang kelima adalah IP hotspot. Nah, di IP hotspot ini ada setup. IP hotspot ini fungsinya untuk membuat paspor untuk pribadi, masing-masing mempunyai paspor sendiri, dan juga membuat voucher untuk keperluan usaha ataupun tamu yang bisa durasinya kita semaunya kita, seperti 2 jam, 3 jam, 1 hari, dan seterusnya. Nah, IP hotspot ini salah satu yang disebut dengan anti bobol. Jadi klien yang lain yang tidak memakai ini tidak akan dapat sinyal kita atau memasukkan paspor. Kita langsung lanjut action aja kita. Jadi di sini saya akan menerangkan secara satu persatu cara penyetingannya. Yang pertama kita colokkan dulu kabel LAN ke port 1 Mikrotik, dan di laptop kita bisa cek di bawah tempatnya sinyal. Nah, nanti di situ ada gambar komputer. Kalau sudah itu kita buka Winbox, nanti ada terkoneksi 192, 168, sekian-sekian. Nah, di situ kita kalau mau mengklik, jangan kita klik di IP address-nya. Kita klik bagusnya di MAC address, karena kadang-kadang kita klik di IP address dia tidak mau masuk. Jadi kita klik di MAC address. Untuk paspornya sendiri defaultnya admin besarnya 0. Nah, kita klik dulu pada MAC address. Nah, setelah kita klik pada MAC address, kita lihat di situ sama dengan MAC address di atas. Nah, apabila sudah sama, lalu kita bisa mengklik connect. Kita langsung saja bisa langsung mengklik connect, dan dia akan terbuka seperti ini. Ini adalah settingan default daripada Mikrotik yang pertama kali kita buka atau kita beli atau kita reset. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk interface yang kita akan lakukan yang 5 langkah tadi, maka kita harus allow remove atau remove configuration. Artinya kita menghapus dulu, membersihkan semuanya, ya. Setelah kita remove configuration, kita masuk kepada IP client. Nah, di IP client sini, di DHCP client maksud saya. Oke, biasanya kalau kita remove, dia akan muncul IP baru atau IP kosong yang tulisannya seperti 000 gini. Nah, dia belum ada MAC address, belum ada kosong ya, masih kosong. Jadi kita klik IP. Kita klik IP DHCP client. Nah,
setelah kita klik DHCP client, kita klik tambah. Nah, setelah kita klik tambah, kita arahkan ke Ether 1. Nah, kita arahkan ke Ether 1. Pastikan kita arahkan di Ether 1 ya, jangan di Ether lain. Kita klik apply, oke, dan pastikan bold. Nah, kalau tidak bold, kita harus memeriksa koneksi jaringan dulu untuk dari sumber internetnya. Jadi harus kita pastikan bold. Kemudian kita klik lagi IP, kita pilih IP address. Nah, di sini sudah ada IP yang diberikan secara default dari MikroTik sendiri. Ini diberikan secara default dari MikroTik sendiri. Nah, setelah itu kita klik icon tambah. Kita lihat di situ masih default yaitu 0000. Kita tambahkan IP-nya 10.10.10.1 flash 24. Nah, itu adalah IP untuk yang kita buat baru. Kita arahkan ke Ether 2. Nah, kita arahkan Ether 2, kita klik apply, kita klik OK. Nah, maka sudah kita membuat IP yang baru buat kita ya. Ada 2 IP di situ, satu default dan satu adalah IP yang barusan kita buat. Oke, untuk langkah berikutnya kita kembali ke menu IP, terus kita pilih IP DNS. Nah, pada IP DNS kita cukup mencontreng saja yang allow remote request. Kita apply dan kita oke. Nah, oke, langkah yang keempat, kita buka IP, terus kita klik firewall. Nah, pada firewall, pada tab NAT di atas, nah, kita klik, kemudian kita klik tambah. Nah, untuk di atas itu, kita harus tetap search NAT, sedangkan untuk old introvert-nya itu, kita arahkan ke Ether 1. Setelah itu, kita masuk ke action, dan kita arahkan ke Mesh Query. Nah, kita klik apply, kita klik OK. Oke, setelah selesai dengan langkah keempat, kemudian kita masuk ke tahap akhir yaitu hotspot. Kita klik IP, kita klik hotspot, kemudian di tab hotspot kita ke tab server, ada hotspot setup, kita arahkan ke Ether 2. Nah, kita klik Ether 2, kemudian kita klik next, lagi, next terus sampai dengan sukses. Nah, setelah itu, setelah kita selesai dengan hotspot setup, kita akan membuat voucher, yaitu membuat voucher dan membuat juga untuk pengguna tetap. Dalam arti setiap orang punya paspor yang berbeda-beda. Kita akan membuat salah satu contohnya di sini atau dua contoh juga bisa. Kita membuat. Nah, kita klik pada tab user pada hotspot, kita klik pada tab user, terus kita arahkan ke tambah. Nah, setelah kita arahkan ke tambah, kita di situ kita membuat untuk usernya keren 1 uji cobanya ya, keren 1, sedangkan paspor 1 2 3 kita apply. Nah, kita oke. Nah, ini untuk kita bisa membatasi pemakaiannya mereka, pemakaian ininya, limitnya. Ini juga untuk jamnya kita juga bisa batasi. Tapi kita membuat voucher nanti dengan Mikmon, jadi kita tidak usah membuat di MikroTik. Oke, kalau sudah selesai, kita buat satu lagi. Kita klik lagi user, kita klik lagi user, kita bikin keren 2. Setelah itu kita masukkan juga paspornya 1 2 3. Nah, setelah itu kita oke kan, apply oke. Dan selesai, maka sudah ada 2 voucher. Kemudian kita tutup inbox, kita masuk ke halaman Google. Nah, kita klik Google. Setelah kita klik Google, kita klik di halaman Google. Kalau tidak ada tampilan seperti yang ada pada
tutorial ini kita bisa mengisi di halaman browser yaitu 10.10.10.10.1. Baru kita klik enter, maka akan muncul halaman login seperti ini. Kita isi usernya dengan yang tadi kita buat, yaitu keren 1, dan juga kita isi pasportnya tadi juga 1, 2, 3. Kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, nanti ada tampilan muncul bahwa kita sudah masuk ke dalam internet melalui dengan kabelan, ya. Nah, coba kita tes buka YouTube. Kita klik YouTube. Apakah internetnya sudah masuk dan stabil? Nah, ternyata internet sudah masuk. Nah, stabil. Untuk sampai di sini sudah internet sudah masuk dan stabil. Kemudian yang perlu kita ketahui, kita harus mengamankan daripada settingan daripada mikrotik ini. Nah, ini adalah interface yang tadi kita buat semuanya. Jadi untuk login ke Winbox ini tadi kita memakai paspor admin dan usernya admin, ininya kosong. Maka kita harus membuat paspor baru untuk mengamankan mikrotik. Kita klik sistem, kita klik user. Nah, setelah kita klik user, di situ ada paspor admin defaultnya. Maka kita harus nanti menghapus untuk paspor defaultnya. Nah, di situ kita ada red, kita buat di situ usernya apa. Kemudian untuk penggunanya kita bikin full, ya, kita pilih anak panahnya full. Nah, di situ kita isi dulu untuk usernya apa, kita mau kasih masuk di situ. Nah, setelah kita kasih masuk, ya, tidak usah ikut contoh daripada tutorial ini, kita kasih masuk sendiri yang kemauan kita. Terus di situ kita pilih full. Nah, kita konfirmasi paspornya. Nah, untuk konfirmasi paspor harus cocok ya, paspor di atas dengan paspor di bawah. Kita harus membuat paspor. Ini untuk login ya. Perlu diketahui ini untuk login di Winbox. Yang tadi paspornya admin itu, usernya admin, paspornya kosong, kita ganti dengan paspor yang kita sendiri demi keamanannya kita. Nah, kita buat di situ. Setelah itu kita klik apply, kita klik OK, maka yang paspor default yang admin itu kita sudah bisa hapus. Maka untuk mencegah jangan sampai jebolnya mikrotik. Nah, jadi kita situ kita hapus saja untuk adminnya dan kita pakai paspor yang kita barusan buat tadi untuk login ke Winbox. Nah, cukup sekian. Mungkin sampai di situ saja settingannya. Tinggal kita cabut kabelan yang dari laptop, kita pindahkan ke router atau ke access point ke Ethernet 2 ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iTrust Solution Project, salah satu provider internet digital